Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa pitungan rino wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat bloko kur bisa ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Zat Tuhan Yang Maha Esa, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, pada khususnya kaum Islam yang sudah mendalami ayat-ayat suci Al-Quran terutama. Alhamdulillahirabbil alamin, diri kami mendapatkan mandat perintah dari sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa, disuruh menjabarkan bab Zat Tuhan Yang Maha Esa menagih janji agar mengerti secara umum, karena kajian tersebut sabdo palon nagih janji banyak hamba yang tidak memahami, terutama di kajian ilmu Jawa. Nah, ini kami sambungkan dengan yang ada di kitab suci Al-Quran. Sabdo palon nagih janji sama saja dengan Zat Tuhan Yang Maha Esa yang berkuasa di alam muka bumi ini, menguasai dunia dan langitnya seisinya. Kami diperintah disuruh menjabarkan hambanya yang wajib mengetahui, hanya manusia satu-satunya makhluk yang diwajibkan untuk mengetahuinya, wajib nagih janji akhirnya Zat Tuhan Yang Maha Esa agar mengerti panjenengan yang saya jabarkan, saya diperintah ini bukan mengakal, bukan mengarang. Jika diri kami ini tidak ada mandat perintah, ya nggak bisa lah menjabarkan. Karena semua ini karena berkehendak Zat Tuhan Yang Maha Esa yang memerintahnya selalu diri kami ini. Tidak bisa saya mengarang.
tidak bisa saya mengakal. Mari diri kalian sadar, ini bukan hanya kaum Islam, namun seluruh dunia, semua agama apapun. Firman-Nya yang ada di kitab suci Al-Quran itu menerangkan semua bahwa adanya Islam di kitab suci Al-Quran. Apa sih Islam? Islam, kata Islam, selamat. Jika diri kalian ingin selamat di sisinya Tuhan Yang Maha Esa, harus suci. Disebut di Islam yang Maha Suci. Harus suci diri kalian sesuai dengan di Asmaul Husna, firman-Nya di sifat-sifatnya itu. Yang 99 itu sifatnya, nama-nama yang baik di Asmaul Husna itu. Ada firman-Nya Al-Qudus Salam. Wajib dikatakan di syariat Islam adanya rukun Islam itu ada 5. Agar diri kula lan panjenengan bisa merukuni diri kita ini, merukuni semua 5-5-nya tersebut itu. Semua umat, semua hambanya wajib, saya katakan wajib. Wajib, saya katakan wajib. Merukuni diri kita ini, merukuni semua 5-5-nya. Pertama, adanya 2 kalimat syahadat adalah diri kula lan panjenengan ini bersaksi. Syahadat itu bukan gampang-gampang. Bersaksi diri kalian, bersaksi menyatakan yang diri hadap, terutama harus mengenalnya. Yang diri kalian sujudi, yang diri kalian tunjuk, yang diri kalian yakini, harus mengetahui menurut ilmu hakikat. Adanya kajian ilmu tasawuf, ayo digandeng. Ilmu Jawa dan ilmu Islam, ayo digandeng. Jika tidak, panjenengan tidak mengerti. Selama berapa tahun usia diri kula lan panjenengan tidak mengenalnya Zat Tuhan Yang Maha Esa yang diri kalian yakini, hanya mengenal sebuah sebutan nama saja kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa yang diri kalian yakini. Entah itu kaum Islam atau non-Islam sama saja, agar mengerti, agar tidak menyebut-nyebut namanya saja. Dibuktikan yang kau sebut itu kan yang mempunyai nama, kan yang mempunyai wujud di situ. Modalnya harus diri kalian berfitrah diri, bersihkan diri. Selama terkotori diri kula lan panjenengan ini terkotori oleh hawa nafsu, selalu mengajak-ajak berbuat tumindak kemungkaran di alam muka bumi ini terus. Jika panjenengan nggak hijrah terus di situ, ayo dimulai diri kalian hijrah. Saya kenalkan hijrah hakikatnya. Selama diri kalian ini terkotori, terbujuk rayu, panjenengan diiming-iming, diiming-iming dengan kebiari dunia ini. Memang Allah Ta'ala sengaja menciptakan adanya sifat lawan katanya Zat Tuhan, terus adanya hantu itu memang utusan Zat Tuhan, diperintah menghantui semua diri manusia, semua hambanya di muka bumi ini. Jika diri kalian ingin selamat, ya bertaubatan nasuha, lalu sadar diri, minta ampunan kepada Tuhan. Setelah panjenengan meminta ampun, akhirnya diri kula lan panjenengan getuni selama terkotori
berapa tahun terkotori oleh hawa nafsu. Akhirnya panjenengan sadar diri, menurut hakikatnya panjenengan menahan hawa nafsu. Kula lan panjenengan diberi rasa. Kata poso, kata orang Jawa adalah ngeposno rasa. Rasa-rasa yang kasar yang selalu mengejak ke arah kemungkaran, ke arah keburukan, itulah dicegah, diposno, dipenjara sendiri, diganti rasa-rasa perbuatan yang bertumindak kebajikan menuju ke arah Zat Tuhan yang Maha Esa, berperilaku yang baik saja. Hijrah, diri kita ini hijrah. Setelah terkotori oleh hawa nafsu. Apa sih maksudnya? Setelah panjenengan terdidik oleh hawa nafsu, kehilang diri, akhirnya kan panjenengan nggak hijrah, dibujuki hawa nafsu, selalu dididik hawa nafsu. Karena apa? Di dalam diri ini ada sang pendidik dua. Berulang-ulang kali saya katakan, di dalam diri ini semua manusia ada sang pendidik dua. Siapa yang diri kalian anut? Jadi intinya diriku ini tidak bisa lepas dari dua sifat ini. Memang sudah dinas dicipta oleh Zat Tuhan yang Maha Esa. Mulai diri manusia belum lahir, Zat Tuhan sudah mencipta dua unsur adanya setan, jin, iblis itu sebelum manusia lahir. Lalu Zat Tuhan yang Maha Esa menciptakan adanya malaikat-malaikat itu, terutama malaikatur rahmah. Panjenengan ketahui kedua-duanya itu utusan Zat Tuhan, bukan utusan siapa-siapa. Semua utusan, namun utusannya nggak sama dengan manusia. Manusia diperintah khalifah, diutus khalifah, khalifatul fil ard, mengatur dunia dan seisinya ini loh, diperintah. Itu gandengan hidup, memang diperintah dua-duanya. Adanya setan, jin, iblis, dan adanya malaikat. Malaikatnya itu loh diperintah, disuruh menyampaikan agar panjenengan mengerti hakikatnya malaikat. Asli malaikat sudah berada di diri manusia, terutama malaikatur rahmah yang kau sebut-sebut tiap hari itu di syariat Islam. Agar mengerti hakikatnya malaikat, panjenengan sampai mati nggak mengenal malaikat. Gimana sih wajah wujudnya malaikat loh? Paling penting panjenengan cari wujudnya Zat Tuhanmu itu yang diri kalian yakini. Nanti panjenengan mengerti itu yang diri kalian yakini, Zat Tuhan yang Maha Esa. Panjenengan akhirnya nanti mengerti sedikit demi sedikit, mengerti hakikatnya malaikat, hakikatnya yang menggoda diri kula lan panjenengan itu mengerti. Goibnya setan, jin, iblis ya nggak mengerti. Semua ada di diri semua manusia. Panjenengan jika sudah mendalami ilmu rasa, jika sudah menguasai ilmu rasa, nanti sadar diri, mengerti manusia sudah keletakan. Jika diri kalian ingin mengetahui yang menggodanya, namanya setan, jin, mengerti akhirnya panjenengan diri kula banyak keletakan, sifatnya setan, jin, iblis, ya keletakan sifatnya malaikat. Agar mengerti panjenengan nanti jika sudah mendalami ilmu rasa,
mengerti hakikatnya. Jika panjenengan belajar mendalami ilmu hakikat, ilmu hakikat adalah ilmu yang sebenarnya. Itu yang dilalui Gusti Rasul sesuai dengan adanya tangga 4 itu. Adanya syariat, toreko, hakikat, maknanya itu hakikat tersebut. Hakikat itu yang sebenarnya. Syariat ini gerakan zahir. Nah, panjenengan jika ingin hakikat, ya panjenengan mengenal gerakan batin. Ini. Lah panjenengan akhirnya mengerti, perlu makrifat itu. Syariat dilengkapi hakikat agar sempurna. Selalu membutuhkan ini, selalu bergantung. Mengenal lahir dan batin. Nah, panjenengan dilengkapi 2 unsur. Awak sak kujur ini, kata orang Jawa, awak, badan seluruh kujur ini. Kan dilengkapi 2 unsur, adanya zahir dan batin. Agar mengerti panjenengan langit yang sesungguhnya. Azat Tuhan itu diam diri di langitnya, di ars. Sabtu juga surai al-ayat. Wasi'a kursiyus samawati wa ma fil ardh. Menguasai zat Tuhan yang maha duduk diam di kursinya. Menguasai langit dan bumi. Wasi'a kursiyus samawati wa ardh. Gak makan, gak tidur, menguasai diri kulon, meliputi. Zat Tuhan itu sangat halus. Semua alam dunia seisinya diliputi, bukan hanya manusia yang diliputi. Sesuai ayatnya berbunyi, laisa kamitslihi syai'un. Zat Tuhan dikatakan gaib menurut syariat Islam memang. Maka dari itu ada ajaran syariat melangkah ke toreko itu kan berjalan mulai sadar. Ini ajaran Kanjeng Nabi, ayo ikuti. Melaku berjalan. Jangan mulai bertolabul ilmi. Mencari ilmu, pengertian supaya perlu. Akhirnya belajar masuk ke dalam ilmu hakikat. Mengenal jiwa terutama, mengenal ruh. Jika panjenengan nggak mengenal ruh, ya gak mengenal zat Tuhan. Itu sudah modalnya sedikit demi sedikit. Itu yang dilalui Rasulullah juga. Sesuai dengan Al-Hadis kan, man arafah nafsahu faqad arafah rabbahu. Barang siapa yang mengenal jati dirinya, maka ia sedikit demi sedikit akan mengenal zat Tuhan yang Maha Esa yang sebenarnya. Diri kan wajib mengenalnya diri sendiri yang sebenarnya. Maka nantinya sedikit demi sedikit diri kalian mengenalnya zat Tuhan yang Maha Esa. Tapi panjenengan harus bermursyid, berguru. Ada yang menuntunnya, ada yang mengarahkannya. Berilmu itu wajib. Jika panjenengan tak berilmu, ya dianggap hidupnya. Supaya mengerti, supaya perlu panjenengan berilmu itu, supaya selamat, supaya hidupnya berkah. Tujuannya di situ. Tidak gelap. Diri kalian diperintah khalifah fil ardi muka bumi, tidak gelap. Mengerti arah tujuan yang sebenarnya. Karena panjenengan mengikhlaskan diri ini untuk membagi thalabul ilmi, mencari nafkah, ya wajib panjenengan bagi dengan mencari ilmu thalabul ilmi agar panjenengan ibadahnya ya berkah, mencari nafkah ya berkah di sisinya zat Tuhan yang Maha Esa. Intinya puasa ini panjenengan membersihkan diri setelah terkotori, diposno semua rasa-rasa yang kasar diganti rasa yang halus. Ini memang modal diri kalian untuk berfitur diri
lekas mengenal zat Tuhanmu yang Maha Esa, yang selama diri kalian yakini hanya mengenal sebuah sebutan nama. Padahal yang wajib disembah itu zat. Kebanyakan di ilmu syariat Islam mengenalnya zat Tuhannya menunggu besok kalau mati. Wajib, saya katakan wajib. Karena apa? Karena di Kula Panjenengan sudah pernah makrifat. Makrifat itu roh. Sudah pernah mengenalnya diri Kula Panjenengan. Jika panjenengan yakin ada firman-Nya zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Ta'ala pernah berjanji alastu birabbikum. Lalu panjenengan menjawabnya qalu bala syahidna. Hei Muhammad, diri kalian aku akan lahirkan ke muka bumi. Mau apa? Tidak. Waktu roh hidup di rahim ibu Kula Panjenengan di alam wahdah, sudah nyata kan? Kula Panjenengan sudah menjawabnya qalu bala syahidna. Nggih Gusti, iya Gusti. Nah, katanya sanggup. Tapi kenyataan, kenapa semua yang dilahirkan di muka bumi banyak yang ingkar, banyak yang lalai, banyak yang zalim, tidak patuh dengan zat Tuhan yang Maha Esa itu? Jika panjenengan nggak patuh kan ditutupi. Akhirnya panjenengan nggak mengenalnya, akhirnya yang diri anut baliannya zat Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya panjenengan tertutupi hubbud dunya, tertutupi. Panjenengan nggak mengenalnya. Di selama hayat hidup panjenengan tidak mengenalnya. Kedahuluan mati menurut hakikat. Nah, akhirnya panjenengan buta di muka bumi, nggak mengenalnya. Mengenalnya hanya sebuah nama, hanya kau sebut-sebut. Ada bukti namanya, ada bukti wujud. Allah itu wujud. Wujud idam bako. Wujud yang wajib diketahui itu zat. Nah, diri Kula Panjenengan sudah mengetahui ruh. Jika sudah mengenalkan ilmu hakikat, panjenengan sudah mengenalnya ruh. Wajib, saya katakan wajib. Yang wajib diketahui itu zat. Nah, diri Kula Panjenengan sudah mengetahui ruh. Jika sudah mengenalkan ilmu hakikat, panjenengan sudah mengenalnya ruh. Jika hanya mengenal ruh, tidak mengetahui yang sebenarnya zat Tuhan wujudnya yang selalu meliputi. Kebanyakan di situ yang mendalami ilmu rasa, hanya rasa merasa. Jika panjenengan enggak menyatakan adanya panjenengan bersahadat itu, nah yang diri hadapi siapa? Yang diri uluk salam siapa? Ada di syariat Islam panjenengan mengucapkan 2 kalimat setiap sholat itu, asyhadu alla ilaha illallah. Kan itu menunjuk jadi mengenal zat Tuhanmu bahwa itu satu. Kok tunjuk buktinya? Oh, inilah zat. Lalu panjenengan tengok uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah mengenal yang kau ului salam, bahwa itulah yang samping kanan dan kiri itu yang meliputi diri manusia yang bakal menyelamatkan semua diri manusia. Siapa yang bisa menyelamatkan, yaitu zat Tuhan yang Maha Esa. Jika diri kalian patuh dengan sang panutan sejati. Kalau di Jawa namanya Gusti. Jika diri kalian nggak patuh dengan sang panutan sejati yang ada di diri, mengenal diri, mengenal ruh. Di ruh ada sang pendidik. 2, awas, yang mana yang diri kalian anut? Apakah Gusti, apakah baliannya zat Tuhan? Karena Gusti ini wakil dari zat Tuhan yang memegang teguh sifat kebaikan.
dan kebenaran. Jika kula lan panjenengan nggak patuh, akhirnya dikuasai di situ. Lawan baliknya zat Tuhan yang namanya hantu yang memegang teguh sifat kebalikannya, sifat kebenaran dan sifat kebaikan, yaitu yang selalu dirinya menyalah-nyalahkan seseorang, yang selalu mencaci maki seseorang, yang selalu membuat kemaksiatan kepada seseorang. Akhirnya di situ dikuasai. Gak mengenalnya, hubbud dunya, sudah kedahuluan wafat mati jika diri kalian gak mengenalnya. Firman zat Tuhan tidak bisa ditawar lagi, akhirnya turun karena diri kalian buta, gak patuh, karena tertutupi, gak mengenalnya zat Tuhan. Firman zat Tuhan tidak bisa ditawar lagi, akhirnya turun. Ayatnya Al-Isra 72 yang bunyinya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Artinya, barang siapa yang buta hatinya di alam muka bumi ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Nyatakan itu hak. Maksudnya panjenengan menurut hakikat diri kalian selama hidup tidak mengenalnya zat Tuhan yang Maha Esa. Selama di alam muka bumi dihidupi oleh zat Tuhan, gak mengenalnya sama yang menghidupinya. Lalu panjenengan keburuan wafat. Wafat itu hanya sekedar saja hidup lagi di akhiratnya, diri kan yang kekal abadi. Diri kula melanjutkan hidup di alam akhirat, alam yang terakhir, kekal abadi. Nah, diri kalian jika nggak mengenalnya selama hidup di muka bumi ini, ya nanti hidupnya di akhirat zat Tuhan tidak akan mengenalnya, karena diri kula nggak patuh kepada zat Tuhan, patuh kepada baliannya zat Tuhan. Akhirnya panjenengan nggak mengenalnya, kekal. Itu hak menurut ilmu hakikat. Lah, marilah diri kalian sadar, kenali, belajar ilmu hakikat, menuju teruskan sampai menuju ke ilmu ma'rifat. Ma'rifat adalah weruh. Jika panjenengan sudah mengetahui ilmu hakikat, hakikat kan yang sebenarnya yang dilintasi ketika beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Adanya tatanan 4 itu, ada syariat, toreko, hakikat, ma'rifat. Jangan putus di situ saja, langsung lanjutkan, karena gandeng di ilmu hakikat menuju ma'rifat. Ayo terus digali sampai panjenengan mengenal mewujudan illallah, karena Allah itu wujud zat Tuhan yang Maha berwujud zat, laisa kamitslihi syai'un. Artinya Tuhan itu wujud, namun wujudnya berbeda dengan semua makhluknya, nggak sama. Justru panjenengan menggali jati diri, terus akhirnya mengenal hakikat itu, terus lanjutkan agar apa? Ma'rifat itu perlu. Jika kula panjenengan ini nggak perlu, jangan menyalahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri saja, bukan salah siapa, salahkan diri kula panjenengan. Wajib berfitrah diri, salahkan diri. Ayo dibersihin diri ini supaya kudus. Gimana agar diri kula
lekas cepat dikenalnya oleh zat Tuhan, dipanggil oleh zat Tuhan. Panjenengan di situ. Saya ajarkan adanya wejangan Jawa di malam Jumat Legi. Terus saya lengkapi dengan baiatan Islam bahwa adanya wejangan Jawa itu zat Tuhan yang memerintahnya, disuruh menunjukkan zatnya. Beruntunglah di Kula Lampen lekas cepat dikenalnya oleh zat Tuhan, dipanggil oleh zat Tuhan. Berhasil, beruntunglah ke makam Mbah Macan Loret Jombang ini. Menurut saya sudah dipanggil oleh zat Tuhanmu. Diri kalian bersyukur. Tidak semua orang dipanggil, karena diri kalian itu sudah mendekati hari kudus, hari keselamatan, karena sudah tersebut kaum muslimin, musliman. Nah, di sini mukmini, wal mukminat. Muslim itu artinya Islam. Muslim, muslimin, laki dan perempuan. Kan ingin selamat kan? Kaum Islam loh. Muslimin, muslimat itu ambil dari Islam. Muslim itu kata muslim nggak gampang menjadi muslim. Harus patuh dirinya nurut pada sang pendidik panutan sejati, namanya Gusti itu tadi. Nah, akhirnya panjangan dipanggil bagi yang wal mukminin wal mukminat, mukmin wong sing percaya patuh, mukminin manusia kaum lelaki dan kaum perempuan sing patuh taat pada Gustinya zat Tuhan, sang pendidik terus ini patuh dengan Gustinya. Akhirnya dipanggil oleh zat Tuhan mengikuti wejangan Jawa. Zat Tuhan yang memanggilnya. Panjenengan akhirnya ditunjukkan. Ini loh zat Tuhan yang menunjukkan sendiri. Diri kami hanya mengantarnya. Nanti yang bersaksi ya diri panjenengan sendiri, roh yang bersaksi. Akhirnya zahiri turut serta menyaksikan, menyatakan. Bisa panjenengan nyatakan zat Tuhan yang main dengan mata zahir maupun batin, bukan tembung katanya, nyatakan. Ya jelas kan? Akhirnya panjang ibadah nyaman, sudah mengenalnya selama berapa tahun hanya mengenal sebuah sebutan 16, masih bobot, masih unggul dalam sedetik panjang mengenal itu selama berapa tahun, kalah bobot dibanding menurut hakikat. Lah panjang sudah mengenal daripada yang nggak mengenalnya berapa tahun, hanya panjang sedetik mengenal. Panjang harus percaya, tidak semua mursyid ada perintah untuk mengenalkan zat, tidak semua. Saya nyatakan hak itu. Karena adanya wejangan Jawa ini di Jombang ini penerus. Ketika sesepuh bini sepuh yang memejang diri Mbah Macan Loret dan lain-lainnya, saudara-saudara Tunggal Banyu itu, kan tidak ada yang melanjutkan. Setelah adanya wejangan Jawa diselenggarakan lewat paguyuban organisasi, akhirnya punya nggak bisa lanjut, nggak bisa terus sampai sekarang. Lah alhamdulillah ada turunnya wahyu. Zat Tuhan memerintahnya diri saya, diperintah memanjangnya kepada semua hambanya di seluruh dunia. Saya tidak berani untuk menyatakan zat Tuhan yang Maha Wujud jika tidak ada perintah. Ya tidak semua orang saya tunjukkan jika belum sampai ke titik akhir, karena itu ada proses. Yang proses itu zat Tuhan yang Maha Esa, karena diri kula patuh akhirnya dipanggil, akhirnya mengikuti wejangan Jawa yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat Legi. Lah monggo silakan hadir semua bisa. Saya nyatakan semua bisa untuk mengenal zat Tuhan yang Maha Esa, walaupun toh selain Islam.
mengenalnya zat Tuhan yang diri kalian yakin? Bisa. Monggo. Sesuai dengan yang saya lalui. Sebelum Islam masuk itu ada namanya ilmu kapitayan. Pejalan Jawa itu menduduki ilmu kapitayan. Semua bisa masuk di ilmu kapitayan. Pejalan Jawa itu adanya ilmu kapitayan. Nah, di situ tempatnya ilmu, memang gudang ilmu. Siapapun bisa. Ingin mengetahui, ingin weruh, mengenalnya zat Tuhan. Tidak tebang pilih, siapapun bisa. Monggo. Mudah-mudahan saya doakan semua hamba saudaraku yang yakin patuh kepada zat Tuhannya, lekas dihadirkan, dipanggil oleh zat Tuhannya masing-masing untuk bersaksi, menyatakan zat wujud zat Tuhannya yang selama diri kalian yakini. Lalu saya lengkapi dengan biatan Islam agar mengerti panjenengan. Saya kumpulkan, saya dekatkan di diri kula panjenengan. 2 kalimat syahadat hakikat, 2 kalimat syahadat yang sebenarnya. Saya kumpul jadi satu agar menjadi 2 kalimat syahadat tunggal, 2 kalimat syahadat tauhid. Syahadat tunggal, syahadat tauhid ialah mengesahkan diri kepada zat Tuhan yang Maha Esa. Ajaran ilmu Jawa, diri kalian itu disuruh belajar mengfanakan. Kalau di Islam kan ada ajaran fana. Kosong, disuruh panjenengan dikasih lahir dan batin ini dikosong semua. Awak sak kudur dikasih amanah apapun nggak diakui, semua dipasrahkan. Diri kula panjenengan kan dicipta oleh zat Tuhan yang Maha Esa. Seluruh tubuh ini awak sak kudur terbagi 2 unsur, adanya zahir dan batin, adanya raga dan jiwa. Zahir atau raga ini kan jelas gerakan syariat, adanya bukti nyata gerakan syariat, gerakan yang nyata adanya zahir, adanya lahir. Diri kalian harus berani melengkapi, mengenalnya batin, mengenalnya hakikat. Tangga yang dilalui Rasulullah adanya torekoh, panjenengan harus berani berjalan ke dalam, adanya batin, adanya jiwa, agar mengerti yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Hakikat menuju makrifat peruh, tahu yang sebenarnya diri kulolan panjenengan itu. Saya kenalkan hakikatnya setelah panjenengan mengenal syariat Islam, mengenal hakikat, mengenal yang sesungguhnya. Nah, ini diri kulolan panjenengan harus wajib mengenal hakikat itu. Zat Tuhan sudah mempunyai sifat belas dan kasih. Zat Tuhan yang Maha Esa mengalirkan, menurunkan rahmatnya dan nikmat kepada ruh. Di suatu saat terus penuh rahmat, berangsur-angsur tidak berhenti kepada hambanya. Zat Tuhan mempunyai sifat maghfirah, Maha Pengampun kepada semua hambanya, Maha Pengampun. Bagi semua hambanya yang melakukan bertaubatan nasuha, bahwa merasakan dirinya ini merasa banyak salah, lalu dirinya sadar meminta maaf, minta ampunan kepada zat Tuhan di suatu saat, dimanapun berada, kapanpun, tidak menunggu waktu, terutama 5 waktu. Kalau di syariat Islam di situ menunggu sholat, meminta maaf,
dalam ilmu hakikat diri kalau merasa kesalahan kepada zat Tuhan, langsung meminta maaf kepada zat Tuhan. Kapanpun, dimanapun, lekas meminta ampun kepada zat Tuhan, terutama sang pendidik, namanya Gusti di sini. Minta maaf Gusti, minta ampun Gusti. Sendiko dawo, kalau di Jawa mengajarkan sendiko dawo, patuh nurut kepada zat Tuhan yang Maha Esa, yang berkuasa menguasai seluruh tubuh ini, jiwa dan raga. Minta ampun, panjenengan diampuni segala dosa jika panjenengan merasakan kesalahan. Kau sampaikan kepada zat Tuhan, kepada Gustimu, merasa salah kepada Gustimu, segera minta ampun, kapanpun, dimanapun, diampuni semua segala kesalahanmu, langsung diampun. Jika panjenengan benar-benar melakukan taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang diri kalian lakukan itu. Diri kalian patuh menjalankan amanah perintah dari zat Tuhan yang Maha Esa, yang selalu mendidik ke jalan kebaikan menuju kebenaran. Jika panjenengan benar-benar patuh pada zat Tuhan, dipilih oleh zat Tuhan, dianggap sebagai kekasihnya, diampuni semua. Akhirnya panjenengan fitrah, diri kula panjenengan menemui hari fitrah, dibersihkan diri kula panjenengan. Roh ini zat Tuhan yang Maha Esa yang membersihkan, disucikan diri kula, dieman. Jika panjenengan benar-benar patuh pada zat Tuhan, dipilih oleh zat Tuhan, dianggap sebagai Habibullah, kekasihnya, dianggap kekasihnya. Memang di situ sangat girang jika panjenengan sudah mengenalnya, dikenalnya oleh zat Tuhanmu. Zat Tuhanmu itu sangat girang bagi hamba siapapun yang mau mendekatkan diri kepada zat Tuhan, ingin mengetahuinya, sang wujudnya. Akhirnya zat Tuhan berkehendak memanggil dirimu, bersaksi kepada zat Tuhan. Akhirnya zat Tuhan menyatakan zatnya kepada semua diri manusia. Akhirnya diri kalian sudah diakui sebagai sang kekasihnya Habibullah, diampuni segala dosa-dosa panjenengan, pembebasan, kosong, akhirnya nul fitrah, seperti lahir coer semula. Jika panjenengan melanjutkan ke jalan dinul haq, menjalankan ilmu hakikat langsung, lalu terus melaju sampai ke makrifat, menyatakan zat wujud zat Tuhan yang Maha Esa yang sebenarnya. Itu dari inti wejangan Jawa. Di situ panjenengan sudah sampai, karena panjenengan berjalan lurus, diangkat. Isra itu diangkat, Isra Mi'raj, ruh sudah diijabahi. Mi'raj adalah sampai sewaktu-waktu, yang diijabahi, diangkat, tidak menunggu setahun sekali, sewaktu-waktu. Apa nggak bisa panjenengan menemui Saban Niyah setelah Rajabiyah? Saban Niyah adalah saben-saben, setiap waktu, diampuni segala dosa-dosa panjenengan, pembebasan. Itulah panjenengan di Isra Mi'raj, dikenal sampai karena diakui sebagai kekasihnya Habibullah. Itu intinya perjalanan Jawa.
panjenengan dipanggil untuk menyatakan zat wujud. Wajib untuk mengenal zat itu, wajib mengenal yang diri kalian yakini, mengenal yang memerintah diri kalian, mengenalnya itu wajib. Ayolah sadar diri kalian, dikenal sebelum mati. Ajaran Jawa di situ. Belajar melakukan mati di dalam hidup. Kalau di Islam ajaran melakukan fana. Setelah diri kalian menguasai zikir batin, Allahu wa Allahu, lah itu ada lanjutannya yang dilalui ketika waktu Rasulullah Nabi Agung Muhammad juga. Panjenengan setelah melintasi kendaraannya, sahabatnya namanya Sayyidina Ali. Zikir-zikir itu kan kendaraan, panjenengan melintasi di situ. Akhirnya hijrah, panjenengan melintasi kendaraan Rasulullah. Ada zikir Rasulullah ini di semua media, tidak boleh dijabarkan karena rahasia. Yang satu ini rahasia, yang dilintasi Rasulullah rahasia. Sakwesan. Kalau di Islam ini seperti buruk, sakwesan ke langitnya, zat Tuhan yang maha di atasnya langit sabit itu. Wajib panjenengan ilmu, harusnya ada yang mengantarnya, ada yang mendidiknya, ada yang menuntun. Jika panjenengan mencari sendiri ya 1001 jika Allah Ta'ala berkehendak. Sedangkan Rasulullah aja ketika waktu itu diantar di Isra Mi'raj. Jika panjenengan sampai Isra adalah panjenengan berjalan laku. Jika panjenengan berjalan, jalannya baik, tambah baik lah. Akhirnya panjenengan diakui sampai Mi'raj. Allah Ta'ala menyebutnya. Itu mudah-mudahan ada turunnya Lailatul Qadar ke diri kulolan panjenengan. Agar Allah Ta'ala lekas menjemput, memanggilnya, mengenalnya, menunjukkan zatnya pada semua hamba. Di Lailatul Qadar dalam hakikat ya sewaktu-waktu. Tidak menunggu setahun sekali. Lailatul Qadar, hari kemuliaan caranya. Setiap saat jika diri difitrahkan, Allah Ta'ala mengkuduskan panjenengan ketemu hari keselamatan, yaitu Assalam. Di Kudus Assalam. Akhirnya diri kulan selamat di sisinya zat Tuhan dunia dan akhirat. Akhirnya panjenengan mengenal hari fitrah diri, panjenengan merdeka. Nah itulah yang bisa kami jabarkan hakikatnya. Zat Tuhan yang Maha Esa nagih janji, nagih semua hambanya, semua makhluknya, terutama manusia yang diwajibkan makrifat kepada zat Tuhan. Jika tidak, ya sesuai dengan yang saya sebut tadi firman-Nya surat Al-Isra ayat 72. Itulah yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi semua saudaraku di seluruh dunia. Jika ada kesalahan diri kami mengucapkan memohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.